Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Alhamdulillah, kita semua dapat bertemu di Tatap Maya siang hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu sehat dan semangat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini saya juga sangat bersemangat untuk dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semua yang saat ini sudah hadir di YouTube Ditjen GTK dan Guru Binar. Nah, Bapak Ibu, selamat datang dalam kegiatan webinar Semarak Tahun Ajaran Baru 2023. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita ikuti serangkaian kegiatan kami bersama mitra dan komunitas belajar pilihan. Jadi mulai hari ini hingga 7 Juli mendatang akan ada webinar mitra sebanyak 10 mitra. Dan dilanjutkan pada tanggal 13 hingga 21 Juli akan ada webinar bersama komunitas belajar terpilih dari seluruh Indonesia. Dan pada tanggal 3 hingga 23 Juli, silahkan Bapak Ibu membuat dan mengunggah bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Dan di tanggal 4 Agustus 2023 akan diumumkan bukti karya terpilih yang akan mendapat hadiah menarik dari mitra. Nah, Bapak Ibu, jangan khawatir, untuk semua peserta kegiatan ini akan mendapat sertifikat. Selain itu, akan dipilih 100 bukti karya terpilih yang akan mendapat hadiah menarik dari mitra. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, untuk kreator bukti karya terpilih akan mendapat undangan lokakarya bersama Kemendikbudristek. Nah Bapak Ibu, berikut adalah 10 mitra yang akan bergantian membersamai Bapak Ibu semua di tiap sesinya. Ada Guru Binar, Revo, Kuiper, Edukita, Microsoft, Canva, VNV Communication, kemudian ada Daya Dimensi Indonesia, Paragon Corporation, dan yang terakhir Google for Education. Jadi hari ini adalah webinar kita bersama Guru Binar.
Baik Bapak Ibu, saat ini sudah bergabung bersama kita, yaitu Bapak Dr. Randus Rahmadi Widiharto MA. Beliau adalah Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar. Silahkan kepada Bapak Rahmadi untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Semarak Tahun Ajaran Baru 2023. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Fitri. Suara saya dengar ya? Jelas sekali Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan dari tim tenis, Mbak Miske, kemudian juga tadi ada Mbak Patria, Mbak Eva, Mbak Alinda, dan teman-teman semua hadir. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan penggiat praktisi, khususnya untuk mengajar. Yang kami hormati rekan-rekan dari tim guru binar nih Mbak Fitri ya. Bila juga berkenan di sini. Dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu tatap maya begitu ya secara virtual dalam rangka webinar Semarak Tahun Ajaran Baru dengan platform Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih ini kepada khususnya dari mitra kami guru binar. Di samping ada beberapa mitra yang lain yang nanti akan secara bergantian, baik itu dari Repo, Weaver, Edukita, Canva, Microsoft, PNV Communication, kemudian juga dari Daya Fungsi Indonesia, Paragon, dan Google for Education yang nantinya secara bergantian akan membersamai Bapak Ibu sekalian dalam rangka Semarak Tahun Ajaran Baru dengan Bapak Ibu mengunggah bukti karya untuk menyemarakkan, meramaikan, melengkapi di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sekalian, platform Merdeka Mengajar sebagaimana yang telah di launching oleh Mas Menteri waktu itu di bulan Februari tahun 2022 di episode Merdeka Belajar yang ke-15 bersama dengan kurikulum Merdeka. Ini merupakan bentuk fasilitasi dari Kemdikbudristek untuk bisa meningkatkan, mengakselerasi kompetensi rekan-rekan guru maupun juga tenaga kependidikan melalui platform Merdeka Mengajar ini. Khususnya untuk implementasi kurikulum Merdeka, baik itu yang mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi, diharapkan bisa menjadi rujukan sebagai sumber belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka tersebut. Kami berharap tentunya ini sebagai referensi yang terpercaya Bapak Ibu, dan sudah lebih dari 2,6 juta telah mengakses Bapak Ibu, rekan-rekan semua platform Merdeka Mengajar. Baik itu dari rekan-rekan guru, tenaga pendidikan maupun publik pada ya. Di sana Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, bahan, sumber belajar tentang berbagai kebutuhan Bapak Ibu khususnya dalam mengantar transformasi pembelajaran. Ada kurikulum operasional satuan pendidikan, ada capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, perangkat ajar, video inspirasi, dan sebagainya. Tentunya ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu. Bisa dioptimalkan pemanfaatannya dengan baik itu secara mandiri ya, self-directed learning, maupun juga dengan komunitas-komunitas belajar Bapak Ibu sekalian.
Kemudian kami juga sampaikan bahwa di akhir Juni ini sudah lebih dari 352.000 jumlah bukti karya yang telah diunggah di BMM. Dan juga lebih dari 127.000 jumlah peneliti yang telah berbagi di bukti karya. Jadi lebih dari 444.000 keseluruhan umpan balik dalam unggahan bukti karya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa ini kepada teman-teman yang hadir di sini yang telah membersamai kami di Kemdikbudristek bersama-sama rekan-rekan tim teknis, tim konsultan di BMM yang telah luar biasa menghasilkan beberapa produk fasilitasi untuk bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan guru di Indonesia. Tadi disampaikan oleh Mbak Fitri tadi, mulai awal Juli nanti secara bergantian melalui 10 mitra kami tadi akan memberikan semacam pembekalan melalui webinar untuk meningkatkan kualitas dan kolaborasi dan karya-karya yang dihasilkan oleh rekan-rekan guru. Sehingga nanti bisa diunggah di platform Merdeka Mengajar. Apalagi menyambut dengan tahun ajaran baru ini, Bapak sekalian. Karya berbagi sharing dari Bapak Ibu sangat ditunggu, sangat dinantikan oleh rekan-rekan guru yang lain. Tentunya akan bisa menginspirasi dan menjadi bahan rujukan yang bisa sesuai dengan konteks, dengan kearifan lokal yang ada. Di komunitas-komunitas belajar nanti Bapak Ibu bisa belajar bersama dengan rekan-rekan yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, perlu untuk bisa bertukar pikiran, Bapak sekalian. Kemudian Bapak sekalian, tentunya materi-materi nanti yang akan disampaikan akan menguatkan Bapak Ibu untuk bisa mengunggah, bisa meningkatkan kemampuannya, kompetensinya, sehingga bisa ditaruh di platform Merdeka Mengajar. Webinar pelatihan nanti akan berlangsung lebih 5 hari oleh 10 tadi ya kelas dari mitra strategis kami. Dan juga untuk webinar berantai dari komunitas belajar platform Merdeka Mengajar juga turut dilaksanakan untuk bisa meramaikan juga menjadi animo dari rangkaian kegiatan minggu kedua hingga ketiga bulan Juli 2023 ini. Ibu sekalian, sekali lagi kami mewakili Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kemdikbudristek. Kami sangat mengapresiasi kerja keras, partisipasi, kontribusi Bapak Ibu sekalian untuk terus berkarya melalui bukti-bukti karya yang ada, apalagi memasuki tahun ajaran baru 2023-2024 ini. Kami juga berharap Bapak sekalian bisa mengajak rekan-rekan yang lain begitu ya untuk bisa bersama-sama belajar dan memanfaatkan secara optimal platform Merdeka Mengajar ini sebagai sumber belajar Bapak Ibu sebagai salah satu alternatif untuk pengembangan diri Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum saya mengakhiri ini Mbak Fitri, saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah pantun begitu ya. Ya, Bapak. Menjadi guru sebagai pembelajar, berkarya, berdedikasi, dan terus mengabdi. Ayo terus optimalkan, manfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk mewujudkan Indonesia yang jaya dan maju berseri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar dalam rangka semarak tahun ajaran baru ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Dan dengan seizin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua, maka kegiatan webinar semarak tahun ajaran baru 2023-2024 bersama dengan platform Merdeka Mengajar dan kali ini dengan
Guru Binar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti Bapak Ibu sekalian, tetap berkarya, tetap produktif, tetap bersama kita majukan anak bangsa. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmadi yang sudah memberikan sambutan dan berkenan memberikan dukungan dan motivasi bagi kami, guru-guru bahasa Indonesia. Terima kasih sekali Bapak. Oke, semoga nanti menambah semangat teman-teman dalam terus bergerak di daerah masing-masing untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Oke, baik Bapak Ibu. Di siang hari ini nanti kita akan bersama Guru Binar, kita akan mengulik tentang media pembelajaran berbasis video animasi. Nah, jadi tidak ada salahnya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita yang keren siang hari ini. Yang pertama ada Bu Aliyah Dwi Safitri, beliau adalah fasilitator dari Guru Binar. Kemudian yang kedua ada konarsum kita, Ibu Eva Yusnita. Beliau adalah guru dari SMA Negeri 2 Pamekasan, Jawa Timur. Nah, dan bersama saya Fitri Aliningsih, teman belajar Bapak Ibu guru yang akan memandu jalannya webinar belajar kita siang hari ini. Oke, Bapak Ibu. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah banyak disinggung oleh Bapak Rahmadi tentang apa itu PMM, manfaatnya untuk kita para guru, dan juga saat ini ternyata sudah ada lebih dari 2,20 juta guru yang sudah memanfaatkan PMM. Nah, jadi ke depannya nanti semoga Bapak Ibu guru juga dapat berkontribusi di platform Merdeka Mengajar, menghasilkan bukti karya yang dapat bermanfaat untuk guru-guru di Indonesia. Jadi kita tidak cuma belajar, mengajar, tapi juga berkarya dan berbagi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu. Oke. Next, Kak Noel. Agar kegiatan hari ini berjalan lancar, mari kita lihat kesepakatan webinar kita, Bapak Ibu. Nah, untuk kesepakatan belajar kita hari ini, silakan Bapak Ibu guru untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita ini. Nah, karena Bapak Ibu bergabung di channel YouTube, silakan Bapak Ibu untuk berpartisipasi aktif melalui www.menti.com. Nah, jadi silahkan dibuka www.menti.com. Di situ nanti silahkan Bapak Ibu masukkan kode 572802. 572802 atau Bapak Ibu silahkan scan barcode yang ada di layar YouTube Bapak Ibu. Itu untuk berpartisipasi dalam kegiatan di siang hari ini. Dan untuk yang kedua, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang akan kami bagikan tautannya di akhir sesi nanti. Jadi ingat Bapak Ibu, daftar hadir akan kami bagikan tautannya di akhir sesi. Jadi jangan sampai ketinggalan, ikuti terus kegiatan ini sampai akhir. Sepakat Bapak Ibu semua ya? Baik.
Tak kenal maka tak sayang. Nah, saya pun juga ingin mengenal Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Nah, mari kita cek Bapak Ibu, sudah dibuka www.menti.com-nya. Di situ ada pertanyaan. Berasal dari mana Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kita? Silahkan ketik di tautan Mentimeter, tuliskan asal daerah Bapak Ibu di situ. Nah, asal daerah Bapak Ibu ya. Nah, kita mau lihat nih, kita mau cek dari mana saja Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini, yang sudah bergabung dengan kita. Wah, luar biasa ini. Ada dari Bogor, Bekasi, oke, Medan, Horas Medan. Halo Bapak Ibu yang dari Aceh, dari Banyuwangi, luar biasa. Adakah yang dari daerah saya, Grobogan ini? Jawa Tengah banyak juga ini. Ada Jawa Timur, Banyuwangi. Luar biasa Bapak Ibu, senang sekali kita semua dapat berkumpul bersama di sini untuk belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Semangat luar biasa. Wow, keren ini. Benar-benar semarak. Oke, ada Kota Kudus hadir juga, Batang. Luar biasa Bapak Ibu. Baik, kita ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Nah, karena webinar kita kali ini adalah tentang video animasi, apa yang terbersit, yang terpikir dalam pikiran Bapak Ibu saat mendengar pertanyaan kata video animasi? Nah, yang terpikir apa Bapak Ibu? Video animasi itu seperti apa sih? Gitu. Oke, silahkan diketikkan Bapak Ibu di kolom di Mentimeternya. Baik, keren sekali. Ada video menarik, penuh warna dan informasi. Tulisan bergerak, kartun. Tulisan bergerak, menarik. Pasti menarik, seru. Seru. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Mentimeter. Nah, kalau bisa saya ambil benang merahnya ini, berarti menarik, seru, nah interaktif. Anak-anak pasti senang ya Bapak Ibu ya, tidak membosankan. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih. Oke, nanti kita cek lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih yang sudah bergabung di Mentimeter. Nah, sekarang kita akan ke agenda berikutnya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini ada beberapa agenda Bapak Ibu. Yang pertama nanti akan dimulai dari paparan materi dari mitra. Tadi yang sudah saya kenalkan di awal ada Ibu Alia. Kemudian pada sesi yang kedua ada berbagi praktik baik dengan penggerak komunitas belajar dengan Ibu Eva. Kemudian di sesi 3 ada sesi tanya jawab, refleksi, dan berbagi. Kemudian yang keempat ada pengumuman penting lainnya. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan bergabung dengan guru binar dengan Ibu Alia. Tapi saya juga tidak mau kalah dengan Pak Rahmadi tadi. Saya juga mau pantun. Oke, boleh Bu Alia ya? Boleh, Oke, Ibu. jalan-jalan ke kota lama, lihat rumput setinggi semak. Tanpa menunggu lebih lama, yuk mari langsung kita simak. Kak Alia Dwi Safitri, silakan. Terima kasih banyak Ibu Fitri atas waktunya. Mantap sekali pantunnya Ibu, bikin saya tambah semangat nih. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak dan Ibu guru yang hebat. Perkenalkan sekali lagi, saya Alia Dwi Safitri, fasilitator dari Guru Binar. Oke, eh, di awal sesi kita akan bermain mini games terlebih dahulu nih Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu karena siang-siang gini tuh ngantuk ya bawaannya habis makan siang gitu ya. Kita harus penyegaran terlebih dahulu. Oke, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu?
Sudah Bu Alia. Udah ya. Oke, sepertinya masih loading nih Bu Fitri. Belum terlihat. Oke, yang di Oke, YouTube sudah ya. belum. Oke. Oke, terima kasih banyak. Eh, oke, Bapak dan Ibu, saya akan membawakan materi mengenai video animasi untuk pembelajaran. Oke, pertama-tama saya ingin lihat dulu nih responnya Bapak dan Ibu, apakah ada yang ngantuk atau tidak gitu ya, sehabis makan siang. Kita akan ke slide berikutnya, sebentar. Oke, nah sudah terlihat di sini ada 5 kata. Ya, ada 5 kata. Bapak dan Ibu diharapkan untuk menuliskan kelima kata ini, tapi jangan dituliskan dulu ya. Saya belum menghitung sampai 10 detik. Jadi, Bapak dan Ibu harus menghafal kata-kata tersebut sampai 10 detik. Ya, oke, siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Bapak dan Ibu silahkan tuliskan di kolom live chat YouTube ya. Silahkan diketikkan di kolom live chat YouTube apa saja kata-kata yang tadi saya tampilkan di layar Bapak dan Ibu. Boleh silahkan dituliskan di kolom chat ada 5 kata. Apa saja kata-kata tersebut? Boleh dituliskan di kolom chat Bapak dan Ibu? Silahkan, saya tunggu sampai nggak usah lama-lama ya Bapak dan Ibu ya, karena masih banyak pertanyaannya. Wah, banyak ya, banyak sekali ya respon-responnya ya. Oke, oke. Apakah ada yang menjawab kelima kata tersebut? Boleh dibantu admin di YouTube? Boleh dibantu? Banyak ya, banyak responnya. Oke. Banyak. Iya, Oke, banyak Bu Alia. terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua atas responnya. Oke, saya akan lanjut lagi ya untuk games yang kedua. Nah, di sini ada gambar, ada 5 gambar. Ini saya hanya kasih 5 detik aja deh, Bapak dan Ibu, supaya tidak terlalu lama ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya ganti. Sebentar. Oke. Ada 5 gambar. Apa saja yang ditampilkan tadi di layar Bapak dan Ibu? Ada apa saja? Oke. Oke. Responnya banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Oke, tadi ada yang menjawab rata-rata kelimanya menjawab betul semua ya. Ada 5 kata. Ada ikan, apel, pulpen, meja, dan kacamata tadi di awal. Nah, yang selanjutnya ada 5 gambar. Ayo Bapak dan Ibu, apakah ada yang tertinggal tidak melihat gambarnya nih? Waduh, sayang sekali nih Bapak dan Ibu. Tadi saya sudah lewat menghitungnya sampai 5 detik ya. Oke, apakah ada yang merespon? Oke, lumayan banyak ya jawabannya benar semua. Oke, ada dari Pak Muhammad Isnaini, televisi, kursi, balon, pohon, buku. Oke, mantap. Kita harus tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu guru yang hebat atas responnya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut ya ke materi berikutnya. Sebentar. Oke, saya lanjut. Nah, tadi kita sudah bermain mini game. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori dual coding teori ya. Oke. Nah, dual coding teori ini merupakan suatu teori yang memodelkan pemikiran manusia ke dalam 2 sistem pemrosesan di mana ada verbal dan non-verbal ya, atau audio dan visual. Nah, teori dual coding ini dikemukakan oleh Alan Pavio yang menyatakan bahwa informasi yang diterima seseorang itu diproses melalui 2 channel tersebut ya. Ada channel verbal seperti teks, suara gitu ya Bapak dan Ibu. Lalu ada visual juga seperti diagram, gambar, animasi, film dan lain sebagainya. Nah, teori dual coding ini menyiratkan bahwa seseorang akan belajar lebih baik ketika media belajar yang digunakan itu merupakan perpaduan yang tepat dari verbal dan non-verbal gitu ya. Jadi ada 2 verbal dan non-verbal, audio dan visual. Nah, peneliti juga berpendapat bahwa ketika media belajar yang digunakan ini merupakan gabungan dari beberapa media, maka kedua
channel pemrosesan informasi tadi itu dimungkinkan untuk bekerja secara paralel atau bersama-sama. Jadi berdampak pada kemudahan informasi yang akan diserap oleh peserta didik atau oleh kita semua gitu ya. Seperti tadi Bapak dan Ibu mungkin menyadari bahwa jika kita melihat kata-kata atau tulisan saja itu akan lebih lama menyerapnya dibandingkan dengan kita melihat sebuah gambar atau sebuah visual ya. Karena otak manusia lebih terbiasa mengingat sesuatu yang ada gambarnya gitu, ada fisiknya gitu ya, Bapak dan Ibu. Seperti itu ya. Nah, itu dinamakan dual coding theory ya, di mana kita lebih cepat meresap informasi menggunakan audiovisual ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita beralih ke video pembelajaran atau video animasi, sebelum kita berpindah, kita saya akan menjelaskan adanya dasar pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi, sebelum Bapak dan Ibu membuat sebuah media pembelajaran, Bapak dan Ibu harus tahu dulu nih, media pembelajaran apa sih yang tepat untuk saya gunakan sebagai media ajar gitu ya, sebagai bahan untuk mengajar. Oke, nah di sini ada 5 ya, di sini ada 5 poin. Oke, sebentar. Nah, yang pertama ini sesuai dengan profil peserta didik. Ya, nah Bapak dan Ibu ini merupakan hal yang krusial, namun sering sekali dilupakan gitu ya, karena Bapak dan Ibu seringkali membuat media bentar. Jadi untuk yang profil peserta didik ini, karena kita mengajar banyak mengajar banyak peserta didik ya, misalkan satu kelas ada 30 atau sampai 40 anak gitu ya, anak peserta didik. Nah, kita kan tidak tahu gitu ya, apa kemauan peserta didik kita seperti apa gitu ya, mereka mau belajar seperti apa sih. Nah, itu harus disesuaikan dulu nih profil peserta didiknya. Mulai dari Bapak dan Ibu bisa menganalisa peserta didiknya, kebutuhan peserta didiknya apa. Contoh seperti apa sih ambisi mereka dalam belajar, seperti itu ya. Lalu apa sih yang memotivasi mereka? Lalu apa yang mereka harapkan dalam proses belajar bersama Bapak dan Ibu gurunya gitu ya. Lalu apa sih yang mereka rasakan ketika Bapak dan Ibu memaparkan materi nih atau berceramah 2 jam full non-stop di kelas gitu ya. Bisa jadi siswa-siswi Bapak dan Ibu itu ada yang suka nih ketika gurunya storytelling gitu ya, daripada menulis atau melihat video atau apa, kan bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih profil peserta didik kita seperti apa. Kita harus analisa terlebih dahulu. Gitu. Itu untuk pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, bagian ini juga agak sering dilupakan gitu ya, karena biasanya para guru-guru nih ketika membuat media pembelajaran sering lupa nih, jadi hanya memandang aspek kerennya saja. Udah bikin video animasi yang keren aja, yang penting cakep gitu ya, tanpa melihat tujuan pembelajarannya ini seperti apa gitu ya. Tujuan pembelajarannya ini harus dicapai, tapi Bapak dan Ibu malah lupa gitu ya. Nah, media pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya dan merupakan bagian integral serta sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh gitu ya. Karena biasanya kalau kita membuat media pembelajaran nih Bapak dan Ibu, itu kan hanya 1 atau sampai 2 indikator saja gitu ya yang Bapak dan Ibu ingin capai gitu. Nah, tidak mungkin kan dalam satu media pembelajaran itu bisa mencapai seluruh indikator yang ada dalam satu KD gitu ya. Maka saya sarankan untuk memilih 1 atau 2 indikator saja yang akan dicapai dalam satu media pembelajaran supaya media pembelajarannya itu efektif dan tepat sasaran. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini dapat membantu memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Nah, ini adalah salah satu alasan juga kenapa media pembelajaran itu hadir. Gitu ya. Misalnya contoh, salah satu topik pembelajaran tentang misalkan pembelajaran agama gitu ya, iman kepada Tuhan gitu ya, atau olahraga gitu ya, gimana sih contohnya gitu ya. Nah, sulit itu kan merupakan hal yang sulit dijelaskan secara lisan. Ya, tetapi dibutuhkan media-media pembelajaran entah itu video, gambar, animasi, film dan sebagainya supaya lebih konkret bagi peserta didik
Ya, apalagi bagi Bapak dan Ibu yang mengajar peserta didik di level bawah ya, seperti PAUD, SD gitu ya. Nah, itu harus melihat buktinya ibaratnya, lebih konkret penjelasannya gitu. Seperti itu. Nah, yang keempat, di sini sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Nah, usahakan Bapak dan Ibu dalam memilih media pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya. Jadi bukan hanya dari segi ketersediaan alatnya saja, namun juga nyambung nih ke nomor 5 nih Bapak dan Ibu ya. Di sini guru menguasai media pembelajaran yang dipilih. Jadi Bapak dan Ibu juga harus menguasai media pembelajaran yang dipilih. Misalkan Bapak dan Ibu nanti akan membuat video animasi gitu ya, menggunakan aplikasi Powtoon, Animaker, Doratun, dan sejenisnya. Dan di tengah-tengah nih ketika membuat video animasi, Bapak dan Ibu mengalami kendala gitu ya, atau masalah tertentu. Nah, saat itu juga Bapak dan Ibu bisa mengatasi kendala tersebut. Jadi, tidak perlu bingung-bingung minta bantuan siapapun gitu ya, tapi Bapak dan Ibu bisa mengatasinya sendiri. Seperti itu. Intinya, dalam pemilihan media pembelajaran ini, Bapak dan Ibu tidak masalah membuat media pembelajaran dengan sederhana, tetapi yang penting Bapak dan Ibu harus melihat poin-poin, kelima poin di sini, gitu ya, supaya media pembelajarannya efektif dan tepat sasaran. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Oke, apakah penjelasan saya terlalu cepat, Bapak dan Ibu? Saya perlambat lagi ya, supaya lebih jelas dan oke. Saya lanjut ya, Bapak dan Ibu. Oke, nah di sini ada manfaat pembelajaran. Bapak dan Ibu pasti sudah tahu ya manfaat video pembelajaran itu seperti apa sih. Apalagi tadi juga sudah Bu Fitri tampilkan tuh di Mentimeter ya. Video animasi itu apa sih gitu ya. Ada yang menjawab video menarik penuh warna gitu ya. Lalu videonya seru, interaktif dan sebagainya gitu ya. Itu betul sekali Bapak dan Ibu karena manfaat video pembelajaran terutama video animasi itu yang pertama adalah pembelajaran lebih jelas dan menarik gitu ya, membuat pembelajaran lebih cepat yang tadi seperti saya bilang lebih cepat diserap oleh peserta didik gitu ya, dan tidak membosankan ya, menarik gitu ya. Lalu yang kedua, proses belajar lebih interaktif atau lebih interaksi ya, itu juga tidak membosankan, jadi ada timbal baliknya dari peserta didik gitu ya, ada komunikasinya juga. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil belajar. Nah, ini nyambung nih dengan yang pertama. Karena pembelajarannya lebih jelas, maka peserta didik lebih mudah memahami dan kualitas belajarnya pun meningkat gitu ya, Bapak dan Ibu. Lalu, maaf, kegeser. Oke. Lalu yang keempat, belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, karena media pembelajaran kita berbasis video gitu ya, jadi bisa dilihat di handphone, di laptop, dimanapun selain di kelas gitu ya. Atau nanti peserta didik Bapak dan Ibu ingin melihat kembali materinya, tinggal di play di handphone atau di play di laptopnya masing-masing seperti itu ya. Jadi lebih fleksibel menggunakan media pembelajaran berbasis video seperti ini. Lalu yang kelima, menumbuhkan sikap positif dalam pembelajaran. Nah, ini peserta didik kita jadi lebih fokus gitu ya, lebih mengamati, lebih memperhatikan materi yang ada di dalam video pembelajaran tersebut karena lebih menarik gitu ya, Bapak dan Ibu. Lalu yang keenam, meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, ini manfaat yang sangat besar untuk Bapak dan Ibu guru sekalian karena Bapak dan Ibu tidak lagi menjadi content user yang menggunakan video dari YouTube asal ambil gitu ya untuk materinya ditampilkan, tapi Bapak dan Ibu membuat sendiri materi pembelajarannya. Jadi Bapak dan Ibu udah jadi content creator nih ya, karena Bapak dan Ibu sudah membuat video animasi gitu ya atau video pembelajaran lainnya untuk ditampilkan kepada peserta didik ya, atau bisa juga Bapak dan Ibu membuat video pembelajaran nanti dimasukkan ke YouTube-nya terus nanti banyak yang download gitu ya Bapak dan Ibu, bisa jadi seperti itu. Nah, itu meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya langsung ke Mentimeter yang tadi Bu Fitri sudah berikan ya. Nanti akan dibantu, di akhir sesi akan dibacakan pertanyaannya. Oke, saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Saya lanjut. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang menonton live di YouTube,
bisa disiapkan laptopnya atau handphonenya, atau Bapak dan Ibu bisa juga diperhatikan dulu tutorial yang akan saya tampilkan ya. Bapak dan Ibu bisa klik di Google nanti animaker.com gitu ya. Animaker.com ya. Bapak dan Ibu bisa ekspor sendiri di situ. Nanti saya akan menjelaskan sedikit saja di sini. Oke, saya akan stop share terlebih dahulu. Saya akan berpindah ke sebentar. Saya akan berpindah ke Animaker. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke. Oke, apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah terlihat ya? Oke. Oke, nah pertama ini merupakan aplikasi untuk membuat video animasi ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa klik langsung di Google-nya masing-masing ya. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tools-toolsnya ya. Pertama kita bisa lihat di sini bisa klik create ya. Lalu di sini ada create video. Kita klik. Bentar ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah tampil berbagai macam template. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang tidak mau susah-susah atau tidak mau pusing memikirkan harus seperti apa sih video animasinya, nah, Bapak dan Ibu bisa pilih template-nya di sini ya. Tapi harus disesuaikan juga dengan materinya, jangan asal pilih template habis itu udah langsung di-download gitu ya. Harus disesuaikan juga dengan materinya masing-masing. Nah, karena saya ingin mengenalkan tools-toolsnya, saya akan mulai dari awal ya. Oke, saya klik yang blank project, lalu saya pilih horizontal video. Ini standar ukuran untuk video pembelajaran. Ya, Bapak dan Ibu. Kita klik. Sebentar. Agak loading nih ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh dicoba loh, langsung ke aplikasi animaker.com ya. Lewat Google ya, Bapak dan Ibu. Sebentar. Agak loading. Bentar ya, Bapak dan Ibu. Oke. Sebentar, ini internet saya mungkin agak lama ya. Oke, sebentar saya akan ganti dulu. Oke, saya izin matikan eh, kamera dulu ya Bapak Ibu, mungkin berpengaruh ke sinyal saya. Oke, saya ulang nih ya Bapak Ibu. Sebentar, agak lama ya. Oke, oke Bapak Ibu, karena sambil menunggu, oke karena memang aplikasinya agak lemot ya Bapak dan Ibu. Ini internet saya juga loading, mungkin aplikasinya kali ya, karena di live YouTube juga, live chat juga banyak yang bilang aksesnya susah, susah untuk diakses ya Bapak dan Ibu. Mungkin karena kita berbarengan aksesnya jadi agak lama ya. Oke, Betul Bu Alia. iya betul ya, mungkin karena berbarengan. Mungkin Bapak dan Ibu bisa ditunda dulu lihat animakernya. Nanti saya akan menjelaskan lebih detail. Setelah saya jelaskan, bisa langsung Bapak dan Ibu ekspor sendiri ya. Oke, oke. Oh, lagi down. Oke, oke.
banyak yang bilang sedang down ya. Mungkin Bapak dan Ibu mohon izin ya untuk tidak membuka aplikasi Animaker dulu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti setelah itu Bapak dan Ibu bisa eksplor sendiri ya. Oke, mohon izin ya Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Agak lama ya. Iya. Untuk Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung di YouTube, tolong tidak mengakses Animaker dulu ya. Jadi nanti supaya Ibu Aliyah bisa mendemonstrasikan dan Bapak Ibu bisa menyimak melalui webinar kita kali ini. Oke. Oke, mohon izin ya Bapak dan Ibu untuk membuka aplikasinya ditahan dulu nih ya Bapak. Wah, iya betul sekali nih sedang down nih sepertinya. Oke, sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke. Saya akan ulang. Mohon jangan dibuka terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, ditahan dulu. Saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu, nanti Bapak dan Ibu bisa explore lagi ya. Oke, sebentar ini agak lama Iya. ya. Masih terus mencoba Bu Alia ya. Iya, Sekali lagi betul Bapak sekali. Ibu yang sudah bergabung di YouTube, mohon menahan diri. Nah, kami tahu Bapak Ibu semangat sekali nih mau coba Betul, betul Animaker-nya. sekali Bu Fitri. Oke, Mohon untuk ditahan menyimak dulu terlebih ya dahulu. Bapak Ibu ya. Mohon Kita untuk simak menyimak dulu. terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Oke, ini masih down ya. Karena peserta kita 1.400 lebih ini, Bapak Ibu. Betul, betul. Luar biasa gini, belajar Betul bareng kita. sekali. Banyak ya antusiasnya, semangat sekali nih Bu Ya, Fitri. semangat sekali, luar biasa ini. Para pembelajar semua ini Bu Alia. Oke ya, ini mungkin sudah sedikit lancar nih Bu Fitri, saya coba lagi ya. Semoga Bapak dan Ibu harap bersabar. Saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu. Oke, oke masih loading lama ya. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, mohon bersabar Bapak dan Ibu. Saya akan, karena ini takutnya masih lama, saya akan mencoba carikan, saya akan mengirimkan link YouTube-nya ya untuk tutorial ya Bapak dan Ibu sebentar. Sambil saya mencoba, saya akan kirimkan link tutorialnya. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, oke. Sebentar. Ini sedang. Sebentar ya Bapak dan Ibu, saya akan kirimkan terlebih dahulu. Mungkin Bu Fitri boleh dilanjut terlebih dahulu karena ini masih down ya. Oke, baik Bu Alia, terima kasih. Luar biasa ini Bapak Ibu, peserta kita hampir 1.500 yang bergabung dengan di streaming live kita kali ini. Dan mungkin banyak yang mengakses animaker.com-nya, jadi down ini ya. Baik, sambil kita menunggu Bu Alia dengan tutorial video pembuatan video animasinya, tidak ada salahnya kita berpindah ke Bu Eva dulu ya Bu Eva ya. Siap, Nah, Mbak.
Rasanya tidak lengkap kalau kita belum mendengar cerita praktik dari teman guru kita ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak dulu. Bu Eva kali ini akan berbagi tips dan trik serta pengalaman beliau terkait dengan pemanfaatan video pembelajaran di kelas beliau ya. Bu Eva ya, siap Bu Eva? Siap, Mbak. Baik, silahkan Bu Eva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, silahkan ditulis emotikon Bapak Ibu hari ini. Silahkan ditulis di chat YouTube. Dipersilahkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini dalam keadaan sehat ya Bu Fitri ya. Ya, Sehat. semangat sekali nih Bu Eva, teman-teman ini. Mm-mm. Luar biasa, semarak betul ini kita. Oke, siap. Gunakan emotikonnya Bapak Ibu. Dipersilahkan. Oke, soalnya Mbak Fitri sekarang ini waktunya istirahat. Nah, Betul, tapi luar biasa itu emoticon yang ada di kolom komentar Ibu. Wah, luar luar biasa. biasa semua itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kabarnya Bapak Ibu baik-baik semua. Bagi yang sekarang lagi sakit, lagi sekarang kondisi tidak memungkinkan, semoga diberi kesehatan ya Bu Fitri ya. Nah, Luar biasa semua Bu Eva. Wah, oke. keren-keren itu. Tadi sudah diperkenalkan sebenarnya sama Bu Fitri. Nah, sekarang saya ulang kembali. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Eva Yusnita, saya guru SMA Negeri 2 Pamekasan. Nah, saya mengajar matematika di kelas 10. Ya. Nah, di sini saya mau izin share screen dulu ya, Bu Fitri ya. Nah, ya, karena teman-teman ini kayaknya sekarang ini sudah apa? Sekarang sudah sehat dan tentunya nanti ke depannya mudah-mudahan tambah sehat semuanya. Oke, nah sambil saya share screen dan tentunya Bapak Ibu untuk video pembelajaran tentunya Bapak Ibu sudah terbiasa mungkin sudah membuat video pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana praktik baik yang sudah saya lakukan mungkin nantinya bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Dan apabila nanti hal tersebut bisa diadopsi, dipersilakan Bapak Ibu diadopsi dan tentunya kalau misalkan butuh perbaikan dipersilakan. Sudah muncul Bu Fitri? Ya. Bagaimana Bu Fitri? Sudah Bu Muncul? Eva. Ya. Sudah terlihat. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya tentunya di dalam pembuatan video pembelajaran ini memerlukan tahapan-tahapan yang memang tahapan tersebut seharusnya memang harus kita lewati. Nah, kita refleksi dulu untuk video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu merupakan media yang digunakan, media yang digunakan untuk keperluan kegiatan mengajar, baik dalam konteks pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Nah, saya ini nanti akan memberikan praktik baik di pendidikan formal Bapak Ibu di SMA Negeri 2 Pamekasan. Dan video pembelajaran itu merupakan pilihan guru untuk dapat digunakan, baik menggunakan yang memang sudah ada, maupun membuatnya dari awal. Nah, manfaat dari video pembelajaran yang pertama dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh murid kita. Nah, jadi misalkan murid kita dalam perjalanan, misalkan pengen buka-buka lagi, atau misalkan dalam santai,
di rumah gitu sambil nonton dan sambil dibuka gitu. Nah, itu bisa diakses dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, yang kedua, penyampaian materi itu lebih menarik, baik dari sisi visual maupun suara. Nah, yang ketiga, tentunya video itu dapat diputar kembali oleh murid. Murid kita dapat diputar kembali. Kalau misalkan ada kesulitan pada saat mengerjakan soal, itu nanti bisa diputar kembali. Dan video itu juga dapat dipercepat atau diperlambat. Jadi bagi mereka yang memiliki kemampuan yang tinggi, misalkan mau di-skip bagian mana, itu nanti bisa dilakukan. Atau diperlambat, misalkan kemampuan anak itu misalkan rendah, bisa diperlambat, malah bisa di-stop, bisa dilihat dulu dan dilanjutkan kembali. Seperti itu. Nah, ciri-ciri video pembelajaran yang menarik itu tentunya video pembelajaran itu banyak di internet dan bisa diakses secara gratis Bapak Ibu. Nah, tetapi apakah video pembelajaran itu bagi murid kita? Nah, maka dari itu ini ciri-ciri video pembelajaran yang menarik. Yang pertama, audio dapat terdengar dengan jelas. Nah, jadi suaranya itu terdengar dengan jelas oleh anak. Pemilihan fontnya juga tepat, gitu. Sehingga anak itu bisa membacanya. Dan yang nomor 3, isi video itu terfokus. Nah, jadi video itu fokus dan tidak bertele-tele, sehingga nantinya langsung mengarah pada materi. Nah, yang keempat itu adalah durasinya itu singkat. Nah, durasi singkat itu lebih baik daripada durasi yang panjang. Nah, nanti kalau misalkan durasinya panjang itu bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, baik, selanjutnya tahapan dalam membuat video pembelajaran itu yang pertama, tentunya menentukan tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran tersebut, itu diturunkan dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, penting bagi guru itu untuk menentukan apa yang ingin dicapai murid kita itu. Seperti itu. Terus yang kedua, membuat garis besar atau ringkasan video. Nah, jadi di sini komponen-komponen apa saja yang akan dibahas di setiap menitnya tersebut. Nah, jadi kita bisa membuat garis besarnya. Terus yang ketiga, menyiapkan lingkungan dan peralatan yang dibutuhkan. Nah, di dalam membuat video pembelajaran tersebut sebenarnya tidak harus menggunakan peralatan yang canggih, tidak harus. Nah, tetapi dengan seadanya saja menggunakan HP dan aplikasi, kita bisa kok membuat video pembelajaran yang akan diberikan kepada anak didik kita. Dan yang keempat yaitu perekaman video. Nah, di dalam perekaman video tersebut tentunya ini nanti guru dapat menggunakan screen recording. Nah, guru itu bisa memilih apakah nantinya itu hanya merekam layar saja atau menampilkan wajah. Nah, jadi bisa dilakukan. Kebetulan saya di sini hanya merekam layar saja, Bapak Ibu, nanti untuk praktik baiknya. Nah, yang kelima adalah penyuntingan video dan publikasi. Nah, di dalam penyuntingan video ini dapat memakai waktu yang lama atau sebentar, itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempublikasikan video pembelajaran kita itu di media sosial. Misal di YouTube gitu. Nanti dari link YouTube tersebut nanti bisa kita unggah di Bukti Karya. Karena Bukti Karya di platform Merdeka Mengajar. Nah, di sana saya lebih asik dengan platform Merdeka Mengajar karena apa? Kalau kita masukkan di folder, nah itu kalau kita masukkan file ke folder masih mencarinya itu lama gitu Mbak Fitri. Nah, lama. Nah, tetapi kalau kita masukkan ke platform Merdeka Mengajar,
maka kita itu di sana itu sudah dipilah-pilah bagian kepemimpinan mana, bagian belajar mana, bagian ini mana. Sehingga saya itu nanti kita tinggal ngeklik saja, oh saya pengen membutuhkan video ini pembelajaran tentang ini, langsung diklik langsung ada. Nah, jadi gitu sehingga ayo Bapak Ibu kita unggah video pembelajaran kita nanti di platform Merdeka Mengajar ya. Nah, ini ada tips dalam membuat video. Yang pertama, membuat sebuah pembukaan yang menarik. Nah, dengan pembukaan yang menarik tersebut, tentunya anak itu merasa senang dan ingin menonton ke depannya itu seperti apa video kita itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyuntingan yang tepat guna dan tidak berlebihan. Itu tentunya. Terus yang nomor 3 itu adalah ramah pengguna. Nah, untuk di ramah pengguna tersebut tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, berjumpa kembali dengan Bu Eva yang akan membahas tentang materi trigonometri. Tujuan video pembelajaran kali ini agar kalian bisa menyelesaikan perbandingan trigonometri secara mandiri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan trigonometri, alangkah lebih baiknya kita mengulang kembali materi Pitagoras karena itu saling berhubungan. Jadi yang pertama yang kita bahas tentang teorema Pitagoras, yang kedua adalah perbandingan trigonometri. Nah, misalkan ABC adalah sisi-sisi pada segitiga siku-siku dan C adalah sisi miringnya atau hipotenusa, maka berlaku hubungan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pada segitiga siku-siku terdapat 3 jenis sisi berdasarkan posisinya terhadap sudut tertentu. Kita dapat menamai ketiga sisinya tersebut dengan yang pertama sisi depan, yaitu sisi yang berada di depan sudut tertentu itu. Yang kedua sisi samping, yaitu sisi yang berada di samping sudut tertentu tersebut. Yang ketiga sisi miring atau hipotenusa, yaitu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Misalkan terdapat sebuah segitiga siku-siku di A, sudut tertentunya itu misalkan di B, maka di depan sudut B itu yaitu sisi AC, sisi depan, AB sisi samping, depannya sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Nah, coba perhatikan yang lainnya, nomor 2 dan nomor 3 itu ya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ada 6. 1. Sinus disingkat sin, 2. Kosinus singkat kos, 3. Tangen disingkat tan, 4. Kosekan disingkat CSC, 5. Sekan disingkat sek, 6. Kotangen disingkat kotan. Sin A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, kos A sisi samping dibagi sisi miring, tangen A sisi depan dibagi sisi samping, kosekan kebalikan sin, sekan kebalikan dari kos, sedangkan kotangan kebalikan dari tangan. Contoh 1, tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut A pada segitiga siku-siku dengan panjang AB 10 dan AC 6. Maka penyelesaiannya kalian sketsa dulu ya segitiga siku-sikunya dan masukkan semua sisi yang diketahui. Setelah itu carilah menggunakan teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka kalian masukkan sisi tersebut sehingga dicari BC-nya. BC ketemu 60, BC kuadrat sama dengan 64, maka BC sama dengan akar 64 yaitu 8. Setelah itu kalian masukkan perbandingan trigonometri tersebut, angka-angkanya berarti sin A sama dengan BC per AB yaitu sama dengan 8/10, cos A nya 6/10, tangen A 8/6, kosekan itu kebalikan sin maka 10/8, sekan juga kebalikan cos 10/6, kotangan kebalikan dari tangan 6/8. Untuk melatih kemampuan kalian menyelesaikan soal, maka ini hitunglah nilai sin A, cos A, tan A pada segitiga ABC siku-siku di C. Jika diketahui panjang sisi-sisinya, A sama dengan 8, B sama dengan 6, satunya A sama dengan 5 cm dan B sama dengan 7 cm. Demikianlah anak-anakku semua tentang perbandingan trigonometri. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Tadi sempat terlewati ini tips yang keempat itu fokus langsung pada materi. Terus yang kelima gunakan intonasi suara. Baik. Nah, itulah tadi adalah contoh dari video pembelajaran yang sempat saya berikan kepada murid saya. Nah, aktivitas murid di kelas ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi murid itu melihat video pembelajaran yang sudah saya buat, dan di sana mereka itu saling berdiskusi antar teman satu dengan yang lainnya dan melakukan aktivitas yaitu latihan mandiri. Nah, inilah respon dari murid terkait dengan video pembelajaran yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Hidayat Sabila dari SMA Negeri 2 Makassar. Saya Zulkifli Asgar dari SMA 2 Pamekasan. Saya Zaskia Salsabila dari SMA 2 Pamekasan. Dengan adanya video pembelajaran matematika ini, saya lebih gampang mengerti tentang materi-materinya karena bisa dilihat di mana saja. Seperti di rumah, di sekolah, ketika saya lupa dengan materinya, saya bisa langsung membuka video tersebut. Dengan adanya video pembelajaran matematika tersebut, matematika yang awalnya susah menjadi gampang. Karena videonya yang dapat diulang-ulang dan dapat kita tonton dimanapun dan kapanpun. Ketika kita tidak mengerti materi yang Ibu jelaskan di sekolah, kita dapat menonton kembali video tersebut ketika kita berada di rumah, ketika kita sedang istirahat, atau ketika kita sedang tidak melakukan apapun. Dengan adanya video pembelajaran matematika, saya lebih mengerti tentang materi-materinya karena bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Contohnya seperti di sekolah, di rumah. Ketika saya tidak ingat atau tidak mengerti, saya bisa langsung melihatnya di HP secara langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Eva. Luar biasa paparan Bu Eva hari ini ya. Oke, dari apa yang dipaparkan tadi Bapak Ibu, kita bisa melihat luar biasa sekali respon anak-anak. Kita juga bisa melihat ternyata manfaatnya besar sekali yang dirasakan anak-anak, jadi semangat, kemudian jadi antusias mengikuti pelajaran. Nah, Bapak Ibu tadi banyak juga respon-respon yang sudah Bapak Ibu tulis di kolom komentar YouTube ya Bapak Ibu. Nah, semuanya terkesan nih dengan apa yang disampaikan. Kemudian terkait tutorial dan lain-lain. Nah, nanti mungkin Bu Eva bisa berbagi, mungkin punya video tutorial Bu Eva ya. Nanti boleh berbagi link tutorialnya di kolom komentar YouTube. Nah, baik Bapak Ibu. Halo Ibu Alia. Halo Bu Fitri. Oke, baik. Ini akan dilanjut Ibu Alia. Sudah bisakah akses Animaker-nya atau nanti Sudah. akan berbagi tutorial? Sudah. Ini Oke. saya sudah bisa mengaksesnya, Bu. Baik, kita lanjut ke Bu Alia berarti ya. Oke, terima kasih banyak Bu Fitri Oke, atas Bapak Ibu waktunya. Guru, mari kita simak Bu Alia. Oke, Bapak dan Ibu Guru masih semangat ya. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit ya, karena banyak sekali antusiasnya yang membuka video Animaker ya, Bapak dan Ibu. Oke, saya izin share screen. Sebentar. Oke, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Apakah sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu? Oke, masih menunggu ya. Mungkin sinyal oke. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Sudah. Oke, baik. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan masuk Animaker ya bagi Bapak Ibu yang sudah membuat akunnya, Bapak Ibu bisa langsung login. Kalau misalkan yang belum bisa sign up gitu ya.
Oke, ini merupakan salah satu aplikasi pembuat animasi berbasis web ya, jadi nggak perlu di-download lagi Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung search di Google ya, nanti ya Bapak dan Ibu, jangan sekarang juga. Oke, nah saya akan memperkenalkan tools-toolsnya terlebih dahulu ya. Tadi kan kita sudah klik membuat project, lalu kita sudah tentukan ukurannya ya. Lalu di sini sudah ada tampilan lembar kerjanya gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, di sini banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan. Tadi juga saya melihat ada yang bertanya gitu ya, banyak sekali tutorialnya gimana Bu? Tutorialnya gitu ya, video. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di sini. Di sini ada template ya, bisa dipilih juga template di sini. Ya, bisa diklik di atas ini. Lalu ada karakter. Nah, ini merupakan pendukung di video Bapak dan Ibu ya, karena video animasi tidak seru kalau tidak ada karakternya gitu ya. Apalagi nanti di video animasi Bapak dan Ibu ada suara Bapak dan Ibu yang sedang menjelaskan gitu ya. Nah, di sini bisa ditambahkan seperti tadi video yang ditampilkan oleh Bu Eva, di situ kan ada karakternya ya, memakai kerudung seperti Bu Eva tadi. Nah, itu bisa ditampilkan. Bapak dan Ibu bisa memilih karakternya di sini, gitu ya. Nah, untuk aplikasi Animaker, di sini Bapak dan Ibu bisa membuat karakter sendiri. Di sini ada create your own karakter. Di sini bisa diklik, ya. Bapak dan Ibu bisa ekspor sendiri di sini. Lalu karena di semua aplikasi yang berbasis web itu ada plus minusnya gitu ya. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, di sini juga sama, di aplikasi Animaker itu ada juga yang berbayar. Tandanya adalah bintang kuning. Pokoknya yang ada bintang-bintangnya itu berarti yang berbayar ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau misalkan tidak mau berbayar ya, pilihnya yang tidak ada bintangnya saja. Gitu ya. Oke, ini bisa langsung diklik, nanti akan muncul karakternya di sini. Gitu ya. Ini nanti bisa diekspor, bisa kita ganti gayanya, misalkan sedang menangis atau sedang berpikir gitu ya. Lalu di sini ada ekspresi ya, ekspresi marah misalkan ya. Tuh, bisa terlihat Bapak dan Ibu sebentar. Saya akan zoom. Oh. Oke. Nah, lalu di sini ada yang happy gitu ya, senyum dan lain sebagainya. Di sini bisa diekspor sendiri. Lalu bisa diganti juga warna rambut atau warna kulit ya. Lalu warna pakaiannya juga bisa diganti di sini. Bapak Ibu bisa eksplor sendiri ya. Di tools yang atas ini ada warna di sininya ya. Oke. Lalu tadi juga sepertinya saya melihat ada pertanyaan bahwa bagaimana sih kalau misalkan mau menambahkan audionya gitu ya. Nah, di sini bisa langsung lip sync ya. Di sini bisa kita klik lip sync. Nah, ini bisa langsung record audio Bapak dan Ibu ya. Langsung di-record di sini, nanti diklik aja bisa langsung di-record atau bentar. Atau Bapak dan Ibu bisa ketik di laman ini, lalu nanti akan berubah menjadi audio. Seperti Google Translate, bagi Bapak dan Ibu yang suka mentranslate sesuatu gitu ya, kan suka ada suaranya, nah itu seperti itu. Gitu ya, tapi saya tidak merekomendasikan ini karena terkesan kaku suaranya, gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, lalu di sini bagi Bapak dan Ibu yang sudah merekam di luar laptopnya gitu ya, atau merekam secara terpisah. Nah, Bapak dan Ibu bisa upload audionya di sini. Gitu ya, seperti upload gambar atau upload foto, yaitu seperti itu upload, nanti tinggal cari file yang ingin dipakai menjadi voice over. Seperti itu. Lalu di sini ada properti. Nah, ini bentuk-bentuk ya, barang atau bangunan dan lain sebagainya yang mendukung materi Bapak dan Ibu. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada teks. Nah, walaupun di sini audio visual gitu ya, tetap harus ada teksnya nih Bapak dan Ibu supaya lebih dapat menjelaskan materi apa sih gitu ya, poin apa sih yang sedang dibicarakan oleh si karakter animasi ini gitu ya. Nah, ini bisa nih nanti ada judul misalkan seperti materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam gitu ya, IPA atau fisika, nanti bisa ditulis judulnya, lalu ada subjudulnya ya, lalu ada penjelasannya, ini bisa diekspor gitu. Nah, lalu di sini ada background ya. Ini Bapak dan Ibu bisa pilih background sendiri atau
bisa langsung pilih background di Animaker-nya ya. Sama seperti tadi karakter, di sini juga ada yang gratis, ada yang tidak gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Oke. Nah, di sini ada gambar. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin menampilkan gambar seperti gambar-gambar yang tidak ada di dalam Animaker ini, nah bisa diupload. Gitu ya, misalkan Bapak Ibu download di Google, lalu diupload ke sini itu tidak masalah. Bisa seperti itu. Di sini juga ada video bagi Bapak Ibu yang ingin menyematkan satu video ke dalam video animasinya Bapak dan Ibu, itu bisa. Gitu ya. Di sini ada musik. Nah, untuk membuat video pembelajaran supaya lebih menarik lagi, harus diselipkan background-nya gitu ya, supaya membangun suasana gitu ya, supaya tidak bosan gitu ya Bapak dan Ibu, supaya tidak hanya pembicaraannya saja gitu. Oke. Lalu di sini ada efek. Nah, ini efek-efek dalam videonya ya. Bapak Ibu bisa explore, misalkan ada balon, ada emot-emot jatuh-jatuh seperti itu. Nah, ini bisa dieksplor. Ya, harus disesuaikan juga dengan materinya. Jangan nanti materinya tentang olahraga tiba-tiba ada pizza gitu yang keluar, itu jangan ya Bapak dan Ibu ya. Harus sesuai dengan materinya. Ya. Oke, nah untuk pemilihan background ini tinggal diklik saja. Misalkan saya akan memilih background ini. Nah, seperti ini, diklik. Lalu misalkan ingin perpindahan transisi, ya ini bisa diperkecil, diperbesar. Perpindahan transisi, Bapak dan Ibu bisa klik Action Plus di sini. Misalkan saya ingin karakter saya dari sini jalan ke sebelah kanan gitu ya. Ini tinggal diklik saja. Action Plus, ya. Tinggal ditambah. Misalkan sedang berjalan, walking, ya. Nah, ada yang sedang berjalan, kayak sedang camping gitu ya. Tuh, ini bisa dilihat. Oke, saya akan berjalan ini. Nah, ini bisa kita tarik ke sini, Bapak dan Ibu. Oke, seperti itu, ya. Lalu jangan lupa di checklist, klik checklistnya. Karena kalau tidak klik checklist itu nanti akan hilang. Ya, tuh seperti ini. Oke, saya apply lagi di sini, klik. Nah, oke. Kita akan melihat perpindahannya. Oh, sebentar. Sebentar. Ini harus begini. Siap, kita tambah lagi. Oke. Nah, ini ditarik ke kanan. Oke, harus 2 kali gitu ya, Bapak dan Ibu. Oke, saya akan atur. Geser-geser. Ini untuk seberapa lama dia sampai ke sebelah kanan, gitu ya. Oke, kita coba. Kita play sebentar. Nah, terlihat ya Bapak dan Ibu, berjalan karakternya seperti itu ya. Itu untuk efek-efeknya, nanti Bapak dan Ibu bisa ekspor sendiri ya. Oke, selanjutnya di sini ada tulisan scene 1. Lalu ketika Bapak dan Ibu ingin menambahkan scene selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa klik tambah di sini, add scene. Gitu ya. Ini ceritanya perpindahan scene dari scene pertama scene kedua gitu ya. Oke, dan perlu diingatkan Bapak dan Ibu, di Animaker itu hanya maksimal 2 menit saja. Jadi harus dimaksimalkan materinya semaksimal mungkin supaya tepat sasaran dan sesuai gitu ya apa yang ingin dicapai, seperti itu. Nanti jika Bapak Ibu sudah selesai, ini langsung bisa diklik publish di sini. Ya, bisa langsung di-download video ya, atau di-share ke YouTube gitu ya. Oke. Seperti itu Bu Fitri penjelasannya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa eksplor sendiri ya Animaker-nya seperti apa gitu Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Alia dari kita siang hari ini. Dari situ kita bisa lihat Bapak Ibu, ternyata membuat video animasi itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Sudah ada template, kemudian kalau kita mau buat sendiri pun dari awal, nah sudah ada apa namanya tadi, tokoh-tokohnya kita tinggal pilih, kita sesuaikan yang sesuai dengan kita, apakah bapak-bapak atau ibu-ibu berjilbab dan lain-lain. Oke, keren sekali Kak Alia, terima kasih.
Oke, Bapak Ibu boleh untuk mengapresiasi Bu Alia siang hari ini di kolom komentar. Baik, keren sekali Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih sekali Kak Alia. Terima Oke, kasih Bapak banyak Ibu. Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, keren-keren ya. Keren-keren. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, jangan lupa untuk mengetikkan di kolom menti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Bu Alia maupun Bu Eva. Baik Bapak Ibu, dari dua pemateri hebat yang disampaikan para narasumber tadi, pasti Bapak Ibu sudah terbersit nih, sudah ada inspirasi untuk membuat video apa nantinya. Oke Bapak Ibu, jadi setelah sesi webinar ini nanti, Bapak Ibu diharapkan bisa membuat video, kemudian menjadikan bukti karya dan unggah di platform Merdeka Mengajar. Nah, karena dalam bentuk video Bapak Ibu nanti harus diunggah di channel YouTube, baru bisa ditautkan di platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung atau mungkin lupa bagaimana mengunggah bukti karya di platform Merdeka Mengajar, kami akan membagikan tautan video tutorial. Nah, nanti akan dibagikan oleh kakak admin tentang video tutorial bagaimana mengunggah bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Oke, baik. Sudah di-share ya, Bapak Ibu ya? Sudah bisa dicek? Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Jadi nanti selama Bapak Ibu membuat video bukti karya, di sini ada 3 tema Bapak Ibu. Yang pertama ada kemampuan beradaptasi, kemudian kemampuan belajar dan berinovasi, dan yang ketiga adalah literasi informasi, media, dan teknologi. Untuk webinar kita kali ini adalah dengan tema kemampuan beradaptasi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu adalah format unggah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah berhasil membuat video pembelajaran, untuk unggah di menu bukti karya yang harus Bapak Ibu tuliskan adalah menuliskan tagar guru. Nah, sudah tampak di live YouTube kita ya Bapak Ibu ya. Tagar guru binar memberi pelatihan dalam proses pembuatan bukti karya ini. Lalu Bapak Ibu ketikkan isi deskripsi, deskripsinya apa, dan jangan lupa cantumkan juga tagar semarak TA baru. Tagar semarak TA baru. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah ada contoh juga yang ada di YouTube kita kali ini. Oke Bapak Ibu. Nah, sekarang kami akan kembali menyampaikan kabar baik Bapak Ibu. Jadi nanti untuk webinar kita kali ini akan dipilih 10 karya terbaik. 10 bukti karya terbaik akan dipilih oleh mitra dan akan mendapatkan hadiah menarik. Nah, nanti di setiap sesinya juga akan dipilih 10 bukti karya terbaik. Jadi di akhir webinar mitra yang 10 sesi nanti akan terpilih 100 bukti karya pilihan mitra. Dan yang paling ditunggu Bapak Ibu nih pastinya nih, jika beruntung Bapak Ibu akan mendapat undangan lokakarya bersama Kemendikbudristekdikti sebagai kreator bukti karya terpilih. Nah, pasti mau banget ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sekali nih oleh Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu akan dapat tiket belajar gratis luring. Nah, mungkin ke Jakarta nih Bapak Ibu. Jadi kita yang di daerah-daerah bisa bertemu langsung di Lokakarya Kreator Konten Terbaik. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi mari segera kita buat videonya
Nah, dari tutorial Bu Aliyah tadi atau nanti menggunakan aplikasi Canva dari seperti Bu Eva. Nah, dan segera unggah di menu bukti karya platform Merdeka Mengajar. Siap semua Bapak Ibu ya? Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, refleksi dan berbagi. Nah, tadi sudah banyak pertanyaan yang masuk. Dan kami akan memilih 3 pertanyaan karena banyak sekali Bapak Ibu pertanyaan yang masuk dan beberapa pertanyaan banyak yang sama. Nah, kami akan pilih 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kita kali ini. Oke. Sudah ada 3 pertanyaan? Baik. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Di sini karena kecil-kecil. Oke. Nah, ada 3 pertanyaan di situ Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama ditujukan untuk Bu Eva. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan video pembelajaran pada jenjang SMA LB. Nah, SMA luar biasa ini ya Bapak Ibu ya. Oke, karena peserta kita ternyata dari banyak jenjang Bapak Ibu. Oke, langsung dijawab Bu Eva ya. Oke, Bu Nanti Fitri. 1 pertanyaan kita selesaikan. Gitu ya Bu Eva ya. Baik, silakan Ibu Eva. Sangat keren pertanyaannya Bapak Ibu. Bagaimana menerapkan video pembelajaran pada jenjang SMA LB? Nah, tentunya pada jenjang SMA LB ini harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan khusus murid. Nah, jadi misalkan anak tunarungu itu tentunya video pembelajarannya beda dengan anak tunanetra. Nah, tentunya beda. Misalkan di tunarungu misalkan kita bisa menggunakan adegan Bu Fitri ya. Jadi kita bisa menggunakan adegan dan tentunya kita bisa menggunakan gerak untuk sandi-sandinya. Nah, seperti itu. Nah, bagi yang tunanetra tentunya suara harus jelas dan tentunya harus sempurna di dalam suara tersebut. Kalau misalkan tunadaksa ya tentunya audio visualnya itu tentunya lebih bagus lagi sehingga nantinya hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan murid kita. Tentunya guru yang bersangkutan itulah yang lebih paham atas kebutuhan khusus murid itu, Bu Fitri. Demikian dari saya, Bu. Baik, terima kasih Bu Eva. Jadi kalau kita bisa tarik benang merahnya, nah, apapun pembelajaran kita tujuannya adalah untuk murid. Nah, jadi kalau kita menyusun pembelajaran, perencanaan, tetap kita lakukan pemetaan awal dulu ya Bu Eva ya. Oke. Nah, jadi siapa murid kita, siapa yang akan belajar dari video-video kita. Oke, luar biasa Bu Eva. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Bapak Ibu. Yang kedua ini untuk Bu Eva dan Bu Aliyah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran dengan video animasi benar-benar membuat pembelajaran lebih mudah dicerna? Atau ada potensi anak-anak terdistrak dari materi dan fokus pada visualnya? Nah, tadi mungkin kan karena video itu banyak gambar yang bergerak, kemudian ada musik dan lain-lain. Apakah mungkin kekhawatiran kita sebagai guru nanti jangan-jangan tidak fokus ke materi, tapi lebih senang lihat gambar animasinya. Baik, Bu Eva dulu, silakan. Ya, siap. Jadi ini sungguh keren ya Bu ya. Pertanyaannya luar biasa semua ini, kritis-kritis sekali. Apakah pembelajaran dengan video animasi itu benar-benar membuat murid nantinya itu lebih mudah dicerna gitu ya? Nah, sebenarnya menurut saya itu tergantung dari situasi dan kondisi saat pembelajaran. Jadi, saat murid kita itu sudah tidak semangat, lemah, lesu, dengan penjelasan langsung dari guru, itu bisa dibantu dengan video pembelajaran. Nah, karena juga kelebihan dari video itu seperti yang sudah diungkapkan tadi bahwa
video itu nantinya bisa diputar berulang-ulang. Nah, kan murid itu biasanya ada masa jenuhnya, titik jenuhnya, Mbak Fitri ya. Nah, sehingga nanti pada saat murid itu sudah tidak paham dan di sekolah wisuda masanya pulang misalkan seperti itu, maka hal tersebut nanti bisa diputar berulang pada saat di rumah seperti itu. Dan apakah bisa memaksimalkan media video animasi tersebut. Jadi tidak semua mata pelajaran dan materi itu bisa dibuat video animasi. Nah, jadi video pembelajaran itu disesuaikan dengan dipertimbangkan dari segi antusias murid. Seperti itu, Bu Fitri. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Bu Alia? Silakan. Oke, terima kasih banyak Bu Fitri. Tadi juga terima kasih banyak sudah dijawab oleh Bu Eva ya. Saya hanya menambahkan sedikit, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan apakah pembelajaran dengan video animasi benar-benar membuat pembelajaran lebih mudah dicerna atau ada potensi anak-anak terdistract dari materi dan fokus pada visual. Yang pertama, tentu membuat media pembelajaran itu pasti lebih mudah dicerna ya, apalagi video animasi gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, karena siswa itu senang dengan variasi yang baru gitu, apalagi yang menyenangkan, apalagi yang berbentuknya visual semua gitu ya. Lalu jika siswa ke-distract dengan visual, maka visual yang dibuat pada video pembelajaran itu harus disesuaikan nih dengan materi pembelajarannya supaya memudahkan siswa agar lebih mudah mengingat materi. Jadi jangan tiba-tiba ada misalkan pembelajaran tentang makhluk purba gitu, tiba-tiba ada Naruto lewat, itu kan ke-distract ya Bapak dan Ibu, peserta didiknya ke-distract lah. Jadi harus benar-benar disesuaikan. Tadi juga seperti Bu Eva bilang, harus dilihat dulu peserta didiknya itu seperti apa gitu ya. Jadi harus dianalisa dulu, misalkan mereka ingin pembelajarannya itu seperti apa sih, mereka sukanya apa sih gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Seperti itu Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Alia, Bu Eva. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu Guru ya. Kita cek betul-betul video kita. Nah, jadi kalau temanya tentang misalnya makhluk hidup, tidak ada Naruto di situ. Begitu ya Bu Alia ya. Oke. Betul sekali Bu. Nah, jadi memang disesuaikan video pembelajaran kita. Tujuannya untuk apa? Tadi di awal pun sebenarnya Bu Alia sudah menyampaikan tadi tips trik Bu Eva juga. Nah, video pembelajaran yang baik, yang bermakna, nanti yang akan betul-betul berguna untuk siswa kita. Begitu Bapak Ibu. Oke, kita berpindah ke pertanyaan ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah untuk Kak Alia. Bagaimana memaksimalkan media video animasi untuk semua mata pelajaran dan materi, termasuk untuk anak usia dini. Nah, lagi-lagi ini beda jenjang ya, Bu Alia ya. Tadi ada yang SMA LB. Nah, sekarang untuk khususnya untuk anak-anak usia dini. Oke, silakan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pertanyaan ya. Ini pertanyaan bagus sekali karena di siswa-siswa atau peserta didik yang usia dini itu kan harus dipilih-pilih ya media pembelajarannya, apalagi videonya seperti apa gitu ya, yang dapat memudahkan. Nah, itu tadi kembali lagi di awal harus menyesuaikan dengan profil peserta didik Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mulai nih menganalisa kebutuhan peserta didiknya supaya tidak salah nih. Misalkan peserta didik Bapak dan Ibu rata-rata umurnya berapa gitu ya. Lalu misalkan di umur segini tuh jangan lupa tujuan pembelajarannya apa, materinya apa. Harus disesuaikan juga lebih banyak, lebih suka tuh ada lagu-lagunya atau apa. Nah, itu harus seperti itu. Dan Bapak dan Ibu juga bisa menganalisa seperti apa sih, apa yang memotivasi mereka dalam pembelajaran gitu ya. Karena kan di sini peserta didik yang tahu karakter profil peserta didik Bapak dan Ibu kan hanya Bapak dan Ibu sendiri ya. Karena Bapak dan Ibu yang berhadapan langsung dengan peserta didiknya. Seperti itu. Jadi harus dianalisa lagi. Harus disesuaikan dengan profil peserta didik supaya tidak salah. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak Ibu siap ya Bapak Ibu ya, kenali peserta didik kita sebelum membuat bahan ajar video pembelajaran. Nah, ini ada yang bertanya di kolom menti juga ini Bu Alia.
Nah, ada yang bertanya terkait dengan nanti video pembelajaran yang akan diunggah di Bukti Karya. Apakah harus dengan aplikasi Animaker atau boleh dengan aplikasi yang lain? Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Untuk aplikasi itu dibebaskan ya, karena saya tadi hanya menjelaskan untuk tools-nya saja ya. Jika Bapak dan Ibu ingin membuat video animasi menggunakan Powtoon gitu ya, sepertinya tadi saya lihat di live chat ada yang sepertinya sama nih dengan Powtoon gitu ya. Itu bisa saja, atau dengan Canva juga boleh banget Bapak dan Ibu. Intinya yang penting materinya dan konsepnya itu harus benar-benar sesuai gitu ya, dan harus benar-benar kreatif gitu ya Bapak dan Ibu. Nggak masalah aplikasinya apapun, yang penting video pembelajarannya itu tersampaikan dengan baik. Seperti itu Bu Fitri. Baik, berarti untuk Bapak Ibu guru peserta nih, jangan khawatir ya Bapak Ibu, jika tidak menggunakan Animaker, mungkin punya pandangan aplikasi yang lain, boleh saja. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain dari, coba kita lihat di slide. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya cek pertanyaan di... Oke. Sebentar, banyak sekali Bapak Ibu karena ini... Nah, jadi intinya seperti yang disampaikan oleh Bu Alia tadi ya Bapak Ibu, kita kenali siapa peserta didik kita. Dan seperti apa namanya, filosofi dari pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan kita memang harus memperhatikan murid-murid kita nantinya bagaimana. Apakah mereka punya gaya belajar yang visual, auditory, nah itu yang harus kita dukung. Kita beri kesempatan untuk belajar sebanyak-banyaknya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setidaknya dengan penggunaan teknologi video ini nanti kita bisa membantu mereka untuk belajar. Oke, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Oke. Bu Fitri, ada. mungkin Ya? Saya mau menambahkan sedikit ya tadi terkait ada IKM ya, kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, justru kurikulum Merdeka itu sangat mendukung pengalaman belajar secara langsung ya Bapak dan Ibu. Jadi melalui ragam aktivitas seperti praktik, eksplorasi lingkungan dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu pengalaman belajar juga secara langsung melibatkan unsur auditori dan visual. Jadi penggunaan teknologi bisa dikondisikan sesuai kebutuhan nih ya. Dengan begitu aktivitas pembelajaran juga bisa lebih beragam. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi kebutuhannya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Alia. Oke, demikian Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab kita. Oke, tadi ada beberapa rekan guru yang bertanya lagi di kolom komentar YouTube tadi. Nah, kayaknya khawatir kalau ketinggalan deadline unggah bukti karya ya. Nah, baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali tentang rangkaian kegiatan Semarak Tahun Ajaran Baru tahun 2023 ini. Jadi Bapak Ibu, rangkaiannya adalah mulai hari ini, tanggal 3 Juli, kita adalah webinar pertama nih Bapak Ibu. Sampai 7 Juli 2023 akan ada 10 webinar bersama mitra. Nah, selanjutnya untuk tanggal 13 sampai 21 Juli akan ada webinar bersama teman penggerak komunitas belajar terpilih. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan, masih ada banyak yang lain dengan para penggerak komunitas se-Indonesia ini Bapak Ibu. Nah, kemudian dilanjut di tanggal 3 sampai 23 Juli adalah waktunya Bapak Ibu membuat dan membagikan bukti karya di PMF. Nah, jadi diingat untuk timeline-nya ya Bapak Ibu ya. Tanggal 3, berarti mulai hari ini kalau Bapak Ibu nanti malam sudah jadi videonya, boleh langsung diunggah. Nah, sampai batasnya adalah 23 Juli. Silahkan buat video terbaiknya dan unggah di menu bukti karya PMM. Dan di tanggal
4 Agustus 2023 adalah pengumuman bukti karya terpilih. Nah, silahkan dilingkari kalendernya, tanggal 4 Agustus pengumuman. Oke Bapak Ibu, nah jadi seperti saya sampaikan sama guru binar, setelah itu nanti masih ada 9 mitra Bapak Ibu yang akan menemani Bapak Ibu untuk belajar. Kita update lagi, kita upgrade pengetahuan dan kompetensi kita sebagai pendidik. Nah, temanya banyak sekali dan sangat beragam. Kalau perlu Bapak Ibu harus ikuti semua, karena ini keren sekali pengetahuan yang akan Bapak Ibu dapatkan. Tadi ada Revo, setelah ini nanti pukul 4, kemudian besok lagi masih ada Kuiper, Edukita, kemudian ada Canva, ada VNV Communication, kemudian ada Dimensi Indonesia, Paragon, Google for Education juga. Nah, jadi Bapak Ibu akan rugi besar kalau melewatkan webinar seri dengan mitra tersebut. Oke, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa kalau webinar Jen GTK ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan informasi tentang kegiatan kita. Oke, informasi lainnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tetap terhubung dengan kegiatan kita ini, silahkan buka tautan Semarak Tahun Ajaran Baru. Nah, di situ sudah tampil di layar YouTube Bapak Ibu ya. Nah, kemudian itu terkait dengan informasi kegiatan kita. Untuk dapat update informasi setiap harinya, Bapak Ibu yang belum bergabung, saya ingatkan lagi, ayo bergabung di grup Telegram kita, yaitu grup Semarak Tahun Ajaran Baru. Nah, mari Bapak Ibu yang belum bergabung. Kalau kita cek di grup sudah ada 3.000 lebih, atau sampai hari ini pasti bertambah terus ya Bapak Ibu ya. Ayo, mari yang belum, kita bergabung di grup Telegram supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan kita yang keren luar biasa ini. Oke Bapak Ibu. Slide berikutnya, Mas Noel. Oke, baik Bapak Ibu. Kita sudah sampai di akhir kegiatan, tapi rasanya kurang afdal. Jadi kurang bumbu. Nah, kita mau menunggu nih, ada closing statement, kalimat penguatan dari 2 narasumber kita. Nah, supaya kita tambah semangat nih Bapak Ibu. Oke, Bu Eva dulu atau Bu Alia yang akan menyampaikan kalimat penguatannya? Boleh, dari saya dulu mungkin ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sebelumnya yang sudah hadir dalam webinar ini. Terima kasih banyak atas respon positifnya ya di live chat YouTube, banyak sekali nih yang nonton. Oke, intinya dari saya seperti yang kita ketahui ya Bapak dan Ibu, tugas menjadi seorang pendidik itu bukanlah tugas yang mudah ya. Banyak sekali kendala-kendala yang Bapak dan Ibu temui saat mengajar di sekolah. Salah satunya seperti ya peserta didik yang kurang memperhatikan guru atau banyak hal lainnya gitu ya. Nah, terus keberhasilan proses pembelajaran juga tidak lepas dari peran media pembelajaran, karena dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat membantu guru juga dalam menyampaikan materi sehingga siswa dapat memahami materi yang disampaikan gitu ya. Nah, salah satunya video pembelajaran tadi nih yang kita bahas gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, pembelajaran akan lebih efektif apabila objek dan kejadian digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu ya. Dengan keadaan demikian, para peserta didik juga Bapak dan Ibu akan merasa mudah dan terbantu dalam memahami atau memaparkan materi pembelajaran seperti itu. Jadi, untuk Bapak dan Ibu semangat menjadi content creator untuk membuat video-video pembelajaran yang lebih menarik dan lebih kreatif lagi. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bu Alia. Bu Eva silahkan. Mikrofonnya belum on Bu Eva. Maaf. Oke, makasih Bu Fitri.
Jadi closing statement saya itu adalah dalam pembuatan video pembelajaran kita pasti memiliki sebuah keterbatasan. Nah, segala keterbatasan kita itu akan menjadi hal yang luar biasa apabila kita itu dapat memberikan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kebutuhan murid kita. Demikianlah Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Fitri. Baik, terima kasih Bu Alia, terima kasih Bu Eva, luar biasa. Nah, harapannya tadi dengan closing statement-nya nanti menambah semangat Bapak Ibu guru semua untuk jadi para pendidik yang reflektif, kemudian adaptif, dan tentu saja inovatif. Bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan peserta didik kita. Semua bisa menghasilkan peserta didik yang dapat belajar sesuai kebutuhan masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu ya, tetap semangat. Oke Bapak Ibu, saya ingatkan lagi tentang tema bukti karya. Kalau tadi Bapak Ibu terlewat, jadi untuk kegiatan Semarak tahun ajaran baru ini ada tema 3 tema bukti karya. Yang pertama adalah kemampuan beradaptasi, yang kedua kemampuan belajar dan berinovasi, dan yang ketiga adalah literasi informasi, media, dan teknologi. Jangan lupa Bapak Ibu, timeline-nya tadi, waktu Bapak Ibu membuat bukti karya, video pembelajaran, seperti yang dicontohkan Bu Eva dan Bu Alia adalah mulai hari ini, 3 Juli sampai tanggal 23. Nah, kayaknya ini tanggal cantik nih, 23, 7, 23. Oke Bapak Ibu. Jadi jangan lupa deadline-nya adalah 23 Juli 2023 untuk Bapak Ibu unggah karya di PMA. Oke Bapak Ibu, luar biasa. Kami semua sangat mengapresiasi semangat Bapak Ibu untuk belajar bersama di siang hingga sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kita semua. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu semua di channel YouTube kita ya Bapak Ibu ya. Oke, tetap semangat, tetap sehat Bapak Ibu, semangat bergerak untuk murid-murid kita, untuk kemajuan pendidikan kita. Sampai jumpa di webinar seri-seri berikutnya Bapak Ibu. Tetap sehat, jangan lupa bahagia untuk murid-murid kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan ke depan.